UMKM Melai Jamur didirikan pada tahun 2014 dan memiliki fokus utama pada produksi jamur tiram. Dalam tahap awal, Melai Jamur berkomitmen untuk menyediakan jamur tiram berkualitas tinggi bagi konsumen. Dengan dedikasi dan pengetahuan mendalam tentang budidaya jamur, UMKM ini berhasil memulai perjalanan yang sukses. Pada tahun 2020, Al Jamur memperluas lini produknya dengan memproduksi jamur crispy. Jamur crispy ini menjadi salah satu produk unggulan yang diminati oleh konsumen karena rasa yang lezat dan tekstur yang renyah. Dengan kesuksesan produksi jamur tiram, Melai Jamur semakin berkembang dengan terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas produk, sehingga mendapatkan kepercayaan lebih dari pelanggan, meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam budidaya jamur. Selain itu, Melai Jamur sudah memproduksi backlog sendiri, yang memungkinkan UMKM ini untuk mengontrol proses produksi dari awal hingga akhir. Sambil jongkok nggak apa-apa. Makan. Jelas tidak ribet. Ribet. Ya, Oh, kalau jamur tanpa saus itu ribet. tahu. Oh, gitu. Iya. Jadi Bikin ke air lingkungan yang bagus jadinya. Apa? Bagus ini jadi. Ini sekarang tak bikin punya sendiri. Udah bikin sendiri. Ya, yang ini. Udah bikin ya kali. Burung. Atau enggak? Tapi kan kalau Itu nggak nyebel, Pak? enggak, itu posisi juga. Ini aja. Nggak kenapa-napa tadi. Enggak. Lalu enggak mau tunggu ya. Kadang orang ini itu kelakuannya sama, pembuatan sama, cuman kok bisa beda Iya. pelambatannya. Tuh, sama, Itu tuh beda tuh. beda. Satu drum sama, satu drum semua. Beda, kelakuannya sama, nih, Perlakuannya sama ya padahal. sama. Bisa beda. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan sistem pertanaman monokultur. Materi ini penting untuk dipahami karena sering diterapkan dalam kegiatan pertanian dan budidaya, termasuk budidaya jamur. Yuk kita bahas bersama. Monokultur adalah sistem budidaya yang menanam atau memelihara satu jenis organisme saja pada lahan dan waktu tertentu. Kondisi ekosistem biotik dan abiotik pada tanaman budidaya jamur yang telah kita kunjungi. Yang pertama adalah ekosistem biotik. Yang pertama itu ada miselium dan tubuh buah. Organisme utama yang dibudidayakan, miselium menyerap nutrisi dari media tanaman atau backlog. Yang kedua adalah mikroorganisme pendukung, bakteri dan jamur baik yang membantu proses penguraian bahan organik pada media. Yang ketiga, mikroorganisme pengganggu atau kontaminan. Jamur liar, misalnya kapang hijau, dan bakteri pembusuk yang dapat menghambat pertumbuhan jamur budidaya. Yang kedua, manusia. Mengatur sanitasi, penyiraman, ventilasi, dan panen. Yang kelima, hama kecil. Serangga seperti lalat atau tumau yang bisa merusak backlog atau tubuh buah jamur. Selanjutnya ada ekosistem abiotik, faktor fisik dan kimia. Komponen tak hidup yang sangat menentukan keberhasilan budidaya. Yang pertama ada suhu. Idealnya itu di antara 22 sampai 28 derajat Celcius, tergantung jenis jamurnya. Yang kedua, suhu terlalu tinggi atau rendah menghambat pertumbuhan. Selanjutnya ada kelembapan udara. Idealnya 70 sampai 90%. Kelembapan rendah, jamur bisa kering, terlalu tinggi, mudah busuk atau kontaminasi. Yang ketiga itu cahaya. Tidak butuh sinar matahari langsung, cahaya cukup diperlukan untuk pembentukan tubuh buah. Yang keempat ada air, digunakan untuk menjaga kelembapan, kumbung, dan backlog. Air harus bersih agar tidak membawa patogen. Yang kelima udara dan oksigen. Ventilasi penting untuk pertukaran gas. CO2 berlebih menyebabkan jamur tumbuh tidak normal.
Yang keenam atau yang terakhir media tanam atau backlog. Campuran serbuk gergaji, dedak, kapur, dan air. pH idealnya sekitar 6-7. Di sini saya akan menjelaskan manajemen pemeliharaan budidaya jamur tiram. Yang pertama, masa pembentukan tubuh buah. Setelah miselium penuh, mulai muncul tunas kecil. Dan perawatan utamanya yaitu penyiraman kabut 2-3 kali sehari, kelembapan harus tinggi, dan sirkulasi udara harus baik. Selanjutnya, masa panen. Ciri jamur siap panen yaitu tudung belum mekar penuh, warna cerah, tidak layu. Cara panen yang benar, dicabut atau diputar perlahan sampai pangkal, jangan menyisakan batang busuk, dan panen dilakukan pagi atau sore hari. Perawatan setelah panen, bersihkan sisa akar jamur di mulut backlog, tetap lakukan penyiraman rutin, jaga suhu dan kelembapan seperti awal produksi, dan jika backlog mulai menghitam, berbau atau tidak produktif, diganti. Dan yang terakhir, penanganan pasca panen jamur. Jamur dibersihkan tanpa air, cukup disortir, disimpan di tempat sejuk, dikemas plastik berlubang atau wadah terbuka, dan umur simpan segar 1-2 hari suhu ruang, 3-5 hari di lemari es. Bapak Ali melakukan usaha budidaya jamur tiram dengan mengelola seluruh proses produksi secara mandiri. Dalam kegiatan budidayanya, Bapak Ali membuat media jamur tiram sendiri dalam bentuk backlog. Proses pembuatan backlog dilakukan dengan memperhatikan kebersihan dan komposisi bahan agar mendukung pertumbuhan jamur secara optimal. Setelah backlog selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah proses inkubasi yang dilakukan secara steril. Inkubasi steril ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kontaminasi jamur atau mikroorganisme lain sehingga miselium jamur tiram dapat tumbuh dengan baik dan merata hingga siap memasuki fase produksi. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari berbudidaya jamur tiram. Yang pertama itu dari segi aspek lingkungan. Kelebihannya yaitu ramah lingkungan karena bahan media yang digunakan dari limbah pertanian seperti serbuk gergaji dan jerami.